silakan. Ya, kayak judul yang ditaruh oleh Bang Zuma dikatakan Yesus kawin. Ini juga sering diangkat oleh Bung Nandar ya. Yesus kawin, Yesus menikah, bahkan punya anak. Versinya Bung Nandar itu anaknya yang namanya Yesus Justus dan sebagainya. Walaupun sumbernya dikatakan diambil dari kitab yang tidak diakui. Ya, tidak diakui karena apa? Sumbernya tentunya diragukan oleh bapak-bapak gereja tentunya. Diragukan sehingga tidak masuk. Tapi bukan topik itu. Kita bukan mau ambil itu. Yang sering saya katakan, Yesus bagaimana dia kawin, sementara dia sendiri bukan hasil perkawinan. Ini kita harus pahami dulu. Yang paling penting, tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Ini kita harus paham. Tapi tujuan dia adalah, misi dia adalah untuk suatu keselamatan bagi umat yang percaya. Dengan cara? Sebentar. Nanti akan saya ini. Karena kita tidak bicara, saya diam aja, kita dengar dulu. Ya, caranya nanti saya jelaskan kalau mau tahu. Oke. Ya. Sementara Yesus datang ke bumi itu bukan untuk kawin-mawin dan memenuhi bumi. Tapi harus diingat, Yesus menghargai perkawinan. Buktinya apa? Ketika pesta perkawinan di Kana kekurangan anggur, dia menyiapkan agar apa? Pesta itu tetap berjalan. Itu harus kita paham. Kita nggak bahas di situ, Bang. Sebentar, masalah ini masalah kawin. Masalah kawin, ingat. Jangan lompat-lompat, karena mainnya keroyok, lompat. Kamu kok jadikan anggur kecil. untuk tuan rumah. Sabar, Bang Andi, sabar. Sabar ngomong kan? Sabar, Bang Andi. Tadi kalau lu jangan ngatur gua, Don. Lu gua yang ngatur di sini. Lu jangan ngatur gua. Ya terserah lah, dia melulu Bang Andi. Jangan Turunin itu Bang Nandar. Si Doni turunin. Turunin. Enak aja main ngatur di sini. Enak kok dibawa lo. Enak aja lo. Enak lu dibawa lo ya. Gue di atas nggak dibawa, ini lagi dengar. Lanjut. Terusin. Oke, kita lanjut ya, satu-satu kelihatan dewasa biar ada yang poin yang didapat gitu loh. Walaupun saudaraku ini tidak mengimani Alkitab, tetapi membedahnya sesuai dengan pendapat yang sesuka hati mereka, ya kita nggak keberatan. Karena orang Kristen memang diajar demikian. Pada waktunya akan ada muncul-muncul seperti ini. Kita lanjut ke poin. Ya, apa misi kedatangan Yesus? Untuk menjadi yang namanya kita sebut sebagai juru selamat bagi yang percaya. Untuk yang tidak jangan dipaksa. Karena ini menyangkut iman dan kepercayaan. Sehingga bukan berarti karena Yesus tidak kawin dan dia tidak menghargai perkawinan. Perkawinan tetap dihargai. Buktinya dia menghadiri ketika resepsi sementara berjalan ya. Kekurangan minuman dia bantu. Karena pesta itu kalau tanpa minuman atau anggur, pesta itu dianggap bahwa kurang bagus. Nah, yang ingin saya agar kita ketahui bersama, dari mana nafsu Yesus datang untuk bisa kawin sementara Roh Kudus yang turun kepada Maria. Ya, walaupun Yesus 100% manusia, kita percaya itu 100% manusia, tapi nafsu kedagingan dia bisa menghalau itu. Karena apa? Dia harus sempurna, dia harus layak untuk menjadi penebus. Ingat, dia harus sempurna, harus layak. Karena saya melihat di bawah, di kolom komentar di bagian bawah, banyak mengatakan kalau bukan menikah berarti dia berzina. Sementara di rekan-rekan kami yang tidak percaya Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya suci, bukan disucikan ya. Hidupnya itu suci. Artinya apa? Dia harus terbebas dari segala macam dosa, kecemaran dan sebagainya. Kalau dia menikah, apakah itu tercemar? Kalau dia menikah, maka misi dia itu bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk beranak cucu dan tinggal di bumi. Tidak. Dia datang umur sudah dinubuatkan. Sebentar, bisa? saya jawab. Kenapa bisa? Saya jawab. Apakah Ya, yang sama dulu? Bang, jangan panjang. Apakah korban domba ada syaratnya harus domba perawan? Oke, ku jelaskan ya. Iya. Korban domba itu kenapa harus dipotong? Bang, Irboing, sebentar, saya interupsi sebentar. Bang Handi sudah jadi moderator, bisa naikkan dan bisa mengeluarkan orang ya. Jadi saya sepenuhnya yang punya hak prerogatif di sini, Bang Handi. Mau naikkan siapapun silakan, mau nurunkan siapapun silakan. Silakan Bang Handi. Terima kasih. Siap. Sudah bisa ya? Siap. Oke. Mari kita berikan edukasi yang bagus, karena kita hidup di daerah yang penuh toleransi dan indah Indonesia. Kita lanjut, silakan. Nah, apakah perkawinan itu bertentangan? Tidak, saya sudah bilang. Yesus menghargai, menghormati perkawinan. Buktinya apa? Dia melarang perceraian. Dia tidak boleh. Dia melarang jangan ada perkawinan, perceraian. Tapi dia menghargai perkawinan. Tapi misi dia datang ke bumi untuk bukan kawin mawin, tetapi misi dia memberikan contoh yang baik.
terlepas dari kawin mawin, karena dia bukan untuk kawin, karena dia bukan terbentuk atau ada di muka bumi ini karena faktor kawin mawin antara Yusuf dan Maria. Tidak, mereka tidak saling kawin mawin, maka Roh Kudus yang turun, maka Maria mengandung dan diakui bahkan mungkin oleh saudara-saudaraku yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu lahir dari perawan suci Maria. Mereka juga pasti percaya hal itu. Nah, kalau orang yang memang sudah dari sananya tidak karena faktor kawin mawin, tapi berusaha dikejar justru Yesus harus kawin. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang mau dibuktikan dengan kawin Yesus? Nah, Apa yang justru mau dibuktikan? sebaliknya, kenapa Anda Buktikan. menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia, kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat, dia menghargai perkawinan. Ingat, dia sangat. Bahkan Terus dia mencintai misinya apa? anak-anak. Misinya apa? menyelamat. Ya, oke, misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin mawin. Lalu? Apa itu berbuat baik. Sebentar. Hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli. Tindakan terhadap nyata ya sesama harus tanpa dia memandang. praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa tidak harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin mawin. Justru kalau dia kawin mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa Dan bukan itu berbahaya? tujuan pokok. Karena memang, loh saya sudah bertanya, ditanya terus nih. Karena sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia Anda kayak so datang pintar untuk kali, cucu. pintar bicara Bentar. tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar baik-baik. Bung Juma, Kenapa ya. Anda kemudian membatasi Karena- Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi karena misi utama dia Menyelamatkan. untuk kawin mawin. Nah, Iya. sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin mawin di gereja? Selain Yesus kan banyak orang. Siapa yang Anda jadikan contoh di gereja kawin mawin? Anda sudah habis bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyambar. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu Oke. pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang Anda hanya gereja menanggung menikahkan. intonasi, ya. Anda dengar saya. Dengar, Karena- diam. Anda Oke, melihat silakan, di gereja Bang. pernikahan. Itu contoh dari mana? Dia dijawab, Bang. Ya, Pak, Loh, Anda Mas suruh saya Kevin diam, mungkin. gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu, nanti Iya. ngomong baru saya ngomong, silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan. Itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna, suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda, laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan nikah itu kayak begini loh, Nduk? Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak? Dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang Saya ini, membantah Mas ya. Irip pertanyaannya, ini saya Oke, saya moderatorin. jawab. Sudah. Bang Irip, Silakan. pertanyaannya Bang Juma, ya ada kawin mengawin di gereja, itu contoh siapa yang mencontohkan? Ajaran siapa? Silakan. Oke, dengar baik-baik penjelasanku. Udah ku jawab di depan, dengar nih. Dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat, bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian, tidak boleh. Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan misinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin main. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran juga sekaligus memberikan contoh, tetapi contoh yang diberikan di sini jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan, bukan bagaimana cara kawin mawin. Tidak, itu bukan poinnya. Nah, Kenapa? Anda Ada memang apa dengan kawin mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Sementara Ada kitab yang menceritakan itu. sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Tapi Anda Anda benar. nggak Dia menjawab, kasih Anda kesempatan muter-muter. saya. Begitu. Jadi Bagus. oke ya, saya lanjut. Udah, nggak ada poinnya. Oke.
Oke. Gak ada poinnya. Berarti- Gantian gitu. Ya berarti, ya, oke. silakan. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil ayatnya? Apokripa. Mana di Alkitab tidak ada, brother. Ya di kitab Jadi, Anda, di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan maka ada. Tapi di kitab Mana? Filipus ada. Ya mana biar kita buka bersama. Ayo, tolong Filipus dibuka. 49 Mari kita menceritakan buka. bagaimana Mari. kemudian Yesus Mari. itu menikah dengan siapa? Yesus dengan Maria, berumah tangga mana? dia. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kita dibedah tadi. ayat Itu yang itu kitab kanon. Sekarang kitab apokripa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Penyesat Makanya yang saya mana? bilang apa poin? Apa Sebentar, yang brother. disesatkan Filipus ketika dia Satu-satu, menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan? Ya sangat. Kenapa demikian? Yang Iya, menyesatkan dia itu yang bukan hadir mati, karena yang perkawinan. menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Kenapa? Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Lah. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang Kita begini, akan ketemu. sekarang kita begini, akan bisa. saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil Apokripa? Oke, Anda dengar ya. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, baca ulang lagi. Dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada di kanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran, bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan, dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa sangat alasan menghargai Anda perkawinan menolak dengan- Injil Ya, lain? karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya yang Bukan untuk bertentangan? kawin-mawin. Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa. Bertentangan dengan visi misi salah. Bertentangan Kok dengan salah? konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Anda Bertentangan bukan mahkamah, dengan kok bisa tahu konsep saya salah? Romawi Benarnya. dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan Dengar, manusia. Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Zuma salah? Karena itu bukan otoritas saya memilih Bang Zuma. Ya Tidak sekarang mungkin apa statement yang Bang menjadi Zuma tolak salah. ukur? Tapi Apa Anda yang menjadi keliru tolak dalam diskusi. ukurnya? Sebentar, Apa yang kita menjadi sepakat. tolak ukurnya? Injil Oke, yang lain jelaskan. itu ditolak, sementara jelaskan, Injil brother. yang lain Ku itu jelaskan nih, dituliskan tolong oleh ya. muridnya. Dari Murid diskusi Yesus kita- sendiri yang Oke, menulis. dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Zuma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan Karena yang saya sampaikan mungkin. memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda mengatakan saya salah. Ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri Karena benar? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesuaian dengan misi katanya. Padahal Oke. misi apa? Misi yang Ku Anda jawab ya. maksud itu adalah Ku misi jawab nih. mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin jawab. Tuhan menikah? Itu alasannya. Oke, Ayo. ku jawab nih ya. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi ku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Juma dengan seenak atau sesederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Memfonis saya salah. Nah, Iya, memang. dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Oleh Kenapa kami. Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau diakui Siapa akan siapa dikanonisasi. siapa yang Ya, seluruh. menjadi siapa Kalau yang punya otoritas Aduh, untuk gimana mengatakan kita ini bicara salah ini seperti benar? ini? Anda Buktikan bicara dulu seperti sama orang Anda. tidak berpendidikan, Bang Siapa Juma, boleh gitu. siapa Anda yang ngomong punya serius, ngomong serius. otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh ku jawab? Boleh. Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Yang enggak menarik diskusi kita. Enggak menarik ya. Sekali saya Jawabnya jelaskan. panjang benar, singkat padat gitu Nggak jawabnya. ada Jadi poin, nggak bisa. bentar gitu. Berbicara kita. Kalau di gereja tidak bisa. boleh. Waduh, Apa yang Anda ingin dipotong sampaikan itu lagi. sudah di luar kepala, bukan di dalam Dipotong. Ya kepala udah, dilanjut lagi. aja. Nah, Dilanjut oke. aja. Sekarang Ini apa yang diskusinya menjadi bagus. tolak ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar ini salah? Silakan.
Anda suruh silakan, tapi dijawab Anda komentar, kan tidak ada guna. Karena jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Karena seperti saya itu. mau pertanyaan saya dijawab. Bukan Ya, komat dijawab kami. sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab Sesuai menurut dengan selera pertanyaan. Anda. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, gini harus aja. ikut kemauan Anda. Gini aja, Yang nggak gini aja, gini nyambung. aja, Bang. Kan yang saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa ku jawab, nanti dipotong lagi. Siapa Silakan, yang Anda punya dulu. otoritas Silakan. menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke. Kita percayalah bahwa Bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, kok Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Anda sudah menjawabnya. Anda tidak Bapak punya gereja pengetahuan udah apa-apa, selesai. Itu udah poin bagi saya, udah selesai bagi Anda saya. menfitnah kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Kan Anda udah jawab tadi. Tadi Anda sudah menjelaskan. mengatakan bapak-bapak Karena saya gereja. ya mereka lah, karena mereka udah, selesai. Oke, apa selesai. masalahnya? Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada Tidak masalah. yang mempertentangkan. Justru yang Nggak ada mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Anda kami sudah tersinggung. Anda bisa menjawabnya, bayangkan tak? Paman. Kalau Anda kita sudah kami mengatakan lakukan hal yang bapak-bapak sama. gereja yang punya otoritas. Saya Iya, sudah, benar. makanya saya Dan tidak ada tepuk pertentangan. tangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan justru Anda. Kan ada stop Gitu, brother. dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab Bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin silakan. Udah panas. Ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, ya sebenarnya Bang Bolim jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, Waktu kita hargai itu, Bung. Kita hargai. ya, jadi Siap. kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang kitab kalian di kanonisasi, ya, fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Sip. Ini kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita terus. hargai itu. Kan Bang udah Juma itu. pertanyaan saya cuma Bang Juma jelas. itu kalau jago memotong pembicaraan orang, saya Bentar akui dulu Bang hebat dia. Irip, ini kan Mas Saya- Kevin ya, lagi. silakan. Iya, Nah, giliran Mas dan Kevin apa-apa. Bang Irip ya. Ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ya ini kenapa Bang Juma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi, berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Sorry, Boleh tahu pertanyaan. alasan saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan loh, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, kisah para rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat berkata pula kepadanya. Oke, betul. Lalu kemudian Masalahnya apa? masalahnya di sini. Masalahnya apa? Masalahnya di sini. Boleh sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam kisah para rasul 8:35, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma, apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita kan topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, Iya. jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab
Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa Karena dibawa Filipus untuk itu murid Yesus. Karena Filipus Bentar. murid Yesus, Filipus, Bang. Pak. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka Ya sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan-pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Lukas. Lukas ini siapa? Oke, berarti ini mau mengarah Filipus, Paulus ini siapa? berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca Kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini saya, yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas saja namanya, yang pakai Barnabas saja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Nag Hammadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua, carbon datingnya si kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi. Yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20. Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia hidup selama itu di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun. 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Filipus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan orang Kristen berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari taunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim. Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil-Injil lain. Yang kedua, kapan Lukas menulis?
Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan, banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini, Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Filipus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Bentar, berarti bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Filipus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Bapak dekat kenal Yesus. Siapanya? Itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu itu benar. Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus tuh nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara, Kisah Para Rasul 12:12, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh itu beda lagi. Loh. Jangan kayak gitu. Itu anak. Hargai data di kitab saudara, hargai. Yohanes Sabedius, saudaranya Yakobus. Hargai kitab saudara. Gini Bang Suma. Memang agak tricky membaca nama-nama kita. Salah itu. Sama nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. Oke, baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah, Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya, ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya, percaya. Oke. Kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Paulus, Injil Markus. Dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Iya, coba Anda baca. Dikerasin kalau perlu. Ini perikopnya Yohanes Pembaptis, Markus 1:14. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Yang sampai di tangan Anda Injil Lukas, Injil Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda.
Ya udah, silakan yang lain. Ini ya, jadi satu topik, dua kebenaran ya yang terbuka ya. Cakep banget Gurunda tadi membawakan. Pertama, perkawinan Yesus secara kedagingan. Yang kedua, sumber-sumber yang langsung dari murid Yesus, kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanonik. Asik, set dah. Udahlah, syahadat. Wah, sepi nih. Izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quranul Karim sebelum saya kemudian tidur ya. Saya rasa rasanya mau tidur. Al-Quran yang diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami datang, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada yang disembunyikan di sini. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, mengapa engkau mencampur adukkan kebatilan, hak dan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Lalu kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu menuliskan sebuah kitab yang mereka tidak paham. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak belajar, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang Yahudi Nasrara yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celaka mereka karena apa yang mereka berbuat. Subhanallah. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus. Sayangnya hari ini dua Injil ini sudah nggak ada. Lalu kemudian yang muncul Injil orang-orang yang tidak diketahui siapa rimbanya. Demikian dari saya, Zulkifli Mambas. Saya sama saya yuk. Tunggu dulu. Penonton saya mau tepuk tangan. Tunggu dulu bang. Penonton saya mau tepuk tangan. Makasih Mbak Meika. Masya Allah, Bunda Haja. Oke. Iya. Jadi Bosuma. Ya. Bosuma di sini judulnya Yesus kawin ya. Iya. Nah, Yesus itu datang untuk menjelaskan kawin atau untuk menjelaskan kebenaran, Bosuma? Kebenaran tentang rumah tangga itu seperti apa? Oh, Ya. kebenaran tentang kawin. Yes. Jadi sebelum harus Tuhan yang datang tunjukin kawin atau Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Anda tuh bertanya nggak masuk akal. Yesus bukan Kayak anak Tuhan. kecil. Kesalahan Anda ketika mendudukkan manusia menjadi Tuhan itu kesalahan fatal. Yesus Itu ajaran yang murni untuk dari Roma. menunjukkan jalan kebenaran Nabi-nabi dan Yahudi hidup. tidak mengajarkan Bukan Tuhan untuk pencipta menunjukkan langit dan kawin. bumi itu Ya, Bosuma ya. bukan Nah, gitu. manusia. Oke ya saudara James ya, kalau Anda masih